Saudara sekalian, kita akan membahas Introduction to Indonesian Bank Accounting menurut SOJK nomor 34 tahun 2021. EOJK nomor 34 tahun 2021 itu berisi tentang buku panduan akuntansi perbankan bagi bank konvensional yang disingkat BPAK. Nah, BPAK itu berisi 17 bab. Nah, untuk video kali ini saya hanya akan membahas bab 1, 2, 6, 7, dan bab 16. Yang kedua adalah liabilitas. Tujuannya adalah melaporkan berapa sebetulnya liabilitas bank itu. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ekuitas. Ini ada satu video sendiri yang sudah saya bahas. Kemudian penghasilan dan beban. Ini adalah tujuan penyusunan laporan keuangan. Jadi setiap manajemen bank yang sedang menyusun laporan keuangan harus ingat bahwa tujuan dia adalah melaporkan aset dengan benar, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban secara tepat. Oke, kemudian apa manfaat laporan keuangan? Ini juga harus diingat bahwa setiap manajemen bank yang sedang menyusun laporan keuangan harus ingat bahwa laporan keuangan yang dibuatnya ini harus bermanfaat bagi pengguna untuk menilai prospek arus kas neto ke bank. Jadi misalnya bank punya piutang 100 juta, 5 juta sudah tidak mungkin tertagih, maka bank harus menjelaskan bahwa piutangnya itu hanya akan memungkinkan kas masuk sebesar 95 juta. Oke. Kemudian menilai kinerja manajemen bank. Jadi berapa sebetulnya pendapatan bank, berapa beban bank, berapa profit bank. Itulah yang hendak disampaikan kepada para pengguna laporan keuangan. Yang kemudian adalah melaporkan berapa sebetulnya sumber daya bank yang dikelola oleh manajemen. Nah, yang terakhir, laporan keuangan itu sebetulnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atau sarana pertanggungjawaban bagi manajemen pengelola bank kepada pihak owner atau masyarakat yang mempercayai dia dalam mengelola dana bank. Oke, kita masuk topik 2, yaitu definisi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Untuk definisi aset, kita fokuskan pada aset keuangan. Liabilitas juga kita fokuskan pada liabilitas keuangan. Kenapa? Karena mayoritas aset bank itu adalah aset keuangan. Liabilitasnya juga pasti liabilitas keuangan. Nah, apa itu aset keuangan? Aset keuangan itu adalah kas atau hak untuk menerima kas di masa yang akan datang. Oke, jadi pada dasarnya aset keuangan itu adalah kas dan hak kontraktual untuk menerima kas di masa yang akan datang. Apa itu? Misalnya piutang atau kredit yang diberikan, gitu kan? Atau surat berharga. Bank membeli surat berharga itu karena mengharapkan ada kas, apakah berupa bunga atau berupa dividen, gitu kan? Nah, jadi hak kontraktual untuk menerima kas itu adalah aset keuangan. Nah, yang ketiga ini adalah hak kontraktual untuk mempertukarkan aset keuangan dalam kondisi yang berpotensi menguntungkan. Contoh, tanggal 1 Desember 2023, Bank A melakukan kontrak beli 1 juta dolar dengan kurs 16.000. Nanti pada tahun depan, yaitu tanggal 1 Februari 2024. Nah, bila pada tanggal 31 Desember 2023, ini kan baru jalan 1 bulan sejak kontrak itu dibuat, lalu kurs naik menjadi 16.100, maka pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu ketika bank harus membuat laporan posisi keuangan, maka bank boleh mengakui aset keuangan berupa tagihan forward sebesar 100 juta. Dari mana angka 100 juta? Dari potensi keuntungan yang diperoleh bank. Karena bank membeli 1 juta dolar dengan kurs 16.000, sedangkan 31 Desember itu dolar naik menjadi 16.100, berarti ada potensi keuntungan sebesar 100 rupiah per dolar atau 100 juta rupiah dari keseluruhan kontrak. Maka bank boleh mengakui adanya aset keuangan sebesar 100 juta rupiah. Kita pindah ke liabilitas keuangan. Liabilitas keuangan definisinya adalah setiap liabilitas yang berupa kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas. Jadi kalau kewajiban untuk menyerahkan non-kas itu bukan liabilitas keuangan. Ya, liabilitas keuangan adalah kewajiban menyerahkan kas. Itu adalah liabilitas keuangan. Nah, selain itu, liabilitas keuangan itu juga merupakan
hasil dari kontrak mempertukarkan aset keuangan dalam kondisi berpotensi merugikan. Jadi ini kebalikan yang tadi. Misalkan tanggal 1 Desember 2023, Bank A melakukan kontrak forward jual. Kalau tadi kan forward beli. Ini forward jual, yaitu menjual 1 juta dolar dengan kurs 16.000 pada tanggal 1 Februari 2024. Ini sama dengan tadi, cuma di sini menjual. Nah, ternyata pada tanggal 31 Desember 2023, yaitu ketika bank membuat laporan posisi keuangan, dolar untuk penyerahan tanggal 1 Februari naik menjadi 16.100. Nah, di sini bank menderita kerugian. Kenapa? Karena bank sudah menjual dengan harga 16.000, padahal kurs 16.100. Berarti kan bank rugi 100 rupiah. 100 rupiah kali 100 juta itu 100 juta rupiah. Nah, di sini bank mengakui adanya kerugian 100 juta rupiah dan mengakui adanya liabilitas keuangan sebesar 100 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan ke topik berikut, yaitu definisi aset, liabilitas, pendapatan, dan beban. Nah, sekarang kita lanjutkan bagaimana definisi pendapatan ya dan beban. Nah, sumber utama informasi kinerja bank itu memang adalah laporan laba rugi. Ya, laporan laba rugi itu adalah sumber utama informasi tentang kinerja keuangan bank. Meskipun demikian, ya, kita tidak hanya menganalisis laba saja ya. Kita juga harus mengetahui berapa sih pendapatan yang diperoleh bank, berapa sih beban yang dikeluarkan bank, dan juga pembaca laporan keuangan itu harus mengamati bagaimana naik turunnya penghasilan komprehensif lain. Yang tadi yaitu sebetulnya di luar laporan laba rugi ya, di luar laporan rugi tapi nempel di laporan laba rugi ya. Nah, ini juga sebetulnya para pembaca laporan laba rugi itu harus mencermatinya, harus mengamatinya ya, sehingga laporan laba rugi dan pendapatan komprehensif lain itu sebetulnya adalah satu kesatuan. Oke. Nah, laporan laba rugi itu apa? Laporan laba rugi itu adalah penghasilan dikurangi beban tidak termasuk komponen-komponen penghasilan komprehensif lain. Oke. Nah, penghasilan komprehensif lain itu adalah pendapatan juga sebetulnya atau beban juga, atau tapi disebabkan karena naik atau turunnya nilai aset. Ya, naik turunnya nilai aset itu kan menghasilkan keuntungan atau kerugian. Nah, sementara aset itu bukan aset operasional, bukan aset yang menjadi objek perdagangan bank, maka itu dimasukkan dalam komponen yang namanya penghasilan komprehensif lain. Nah, sekarang kalau pendapatan sendiri apa? Nah, ini definisi ini penting, nanti akan kita pakai di pembahasan berikutnya. Pendapatan adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang menghasilkan peningkatan ekuitas. Oke, selain yang berkaitan dengan kontribusi pemegang saham. Oke. Jadi kalau ada peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan ekuitas naik, maka itulah pendapatan. Oke. Jadi kalau ada misalnya bank terima uang. Nah, bank terima uang tapi bukan dari pemilik. Bank bukan terima uang tapi bukan dari pemilik. Sehingga ekuitasnya meningkat. Maka itu adalah pendapatan. Oke. Tapi tidak hanya menerima kas. Misalnya piutangnya meningkat. Nah, piutang meningkat itu kan berarti aset meningkat. Walaupun bank belum terima uang, bank sudah boleh akui adanya pendapatan. Kalau peningkatan piutang ini merupakan penambahan ekuitas. Ya. Nah, jadi pendapatan itu adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan peningkatan ekuitas, tapi peningkatan ekuitas ini bukan diakibatkan oleh setoran pemilik. Ya, kalau peningkatan ekuitas itu disebabkan oleh setoran pemilik, maka dia tidak boleh digolongkan sebagai pendapatan. Nah, apa beban? Beban adalah kebalikannya. Beban adalah penurunan aset atau peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Ya, jadi kalau aset turun, itu ekuitas pasti turun. Kalau liabilitas turun, kalau aset tetap, ekuitas juga turun. Oke? Nah, itulah beban. Ya, jadi beban atau biaya jangan disamakan dengan definisi orang awam. Kalau definisi orang awam yang namanya biaya itu uang keluar. Kalau ada uang keluar itu ada biaya. Nah, menurut PSAK yang dibahas di sini ya, yaitu yang dibahas dalam BPAK, beban itu adalah penurunan aset, peningkatan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas. Tapi penurunan ekuitas ini bukan diakibatkan oleh pengambilan dana oleh pemilik.
kalau ada pengambilan dana oleh pemilik, misalnya bank membagi dividen kepada pemilik, maka itu tidak boleh dikategorikan sebagai beban. Walaupun dia merupakan penurunan aset, ya, penurunan kas, maka tidak boleh dianggap sebagai beban. Oke, kita lanjut. Topik berikutnya yaitu nomor 6 dari buku BPAK ini, yaitu tentang dana pihak ketiga atau DPK. DPK itu adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian tertentu. Nah, ada perjanjian yang dalam bentuk penerimaan rekening giro, tabungan, atau deposito. Giro, tabungan, deposito itu adalah perjanjian antara bank dengan nasabahnya, ya, yang menitipkan dana di bank yang disebut dengan DPK. Nah, pada umumnya DPK ini merupakan liabilitas keuangan lainnya. Nah, di dalam BPAK ini, liabilitas keuangan itu dibagi menjadi dua, yaitu liabilitas yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan liabilitas keuangan lainnya yang diukur dengan metode amortized cost. Pada umumnya semua giro, tabungan, deposito atau semua DPK itu masuk ke liabilitas keuangan lainnya yang dilaporkan dengan metode amortized cost. Oke, kita ambil dua contoh, ya, dua contoh DPK. Nah, contoh pertama adalah pada suatu sore tanggal 14 Februari 2021, seorang nasabah giro Bank ABC menyetorkan selembar biljet giro Bank XYZ, ya, senilai 200 juta untuk ditambahkan ke rekening gironya. Nah, pada hari itu Bank ABC belum boleh mengakui adanya tambahan liabilitas ke nasabah giro tersebut, atau saldo gironya belum boleh dikredit, ya. Kenapa? Karena Bank ABC belum menerima dana yang disetorkan. Belum ada pertambahan aset. Ya, maka tidak boleh mengakui liabilitas, ya. Jadi liabilitas itu hanya boleh diakui kalau si pihak yang wajib kita bayar itu sudah menyerahkan sesuatu kepada kita. Ya, kalau dia belum menyerahkan sesuatu kepada kita, kita nggak boleh mengakui punya liabilitas kepada dia. Gitu, ya. Nah, jadi biljet giro tersebut harus kita clearingkan dulu. Nah, karena ini udah sore, baru bisa ketahuan hasilnya besok pagi. Misalkan pada tanggal 15 Februari 2021, setelah Bank ABC tahu bahwa saldo gironya di Bank Indonesia itu sudah meningkat sebesar 200 juta, karena adanya clearing cek atau biljet giro tersebut, barulah Bank ABC boleh mengakui adanya tambahan liabilitas berupa peningkatan saldo giro nasabah tersebut sebesar 200 juta. Oke? Nah, itu adalah bagaimana liabilitas itu boleh diakui bertambah. Nah, sekarang kita lihat misalkan Bank ABC memberikan jasa giro sebesar 1% per tahun. 1% per tahun. Nah, pada tanggal 28 Februari ini kan berarti 13 hari sejak si nasabah setor dana 200 juta itu kan. Maka Bank ABC harus mengakui beban jasa giro sebesar 71.723, ya. Ini beban jasa giro. Kenapa? Karena bank memang menjanjikan jasa giro sebesar 1% per tahun. Nah, jadi 13 per 365 kali 1% kali 200 juta. Itu adalah 71.723. Oke? Nah, tentunya si nasabah tidak terima utuh segitu karena nasabah dipotong pajak gitu kan, sehingga nasabah itu hanya terima 56.986, ya. Nah, di samping itu Bank ABC juga mengakui ada liabilitas keuangan kepada dinas pajak sebesar 14.247, yaitu sebesar 20% kali 71.233. Ini adalah bagaimana bank mencatat adanya tambahan liabilitas keuangan, ya. Jadi tambahan liabilitas keuangan itu hanya boleh diakui kalau bank sudah menerima aset dari si nasabah, ya, nasabah penabung tadi. Nah, kita lihat sekarang sertifikat deposito. Ini adalah contoh kedua dari liabilitas keuangan, yaitu sertifikat deposito. Misalkan tanggal 14 April 2021, seorang nasabah membeli sertifikat deposito senilai 200 juta. Nah, ini sebetulnya nasabah ini membuka deposito di Bank ABC, gitu misalnya, ya. Nah, di sini sertifikat deposito itu beda dari deposito biasa, ya. Sertifikat deposito itu si nasabah walaupun dia membeli sertifikat deposito sebesar 200 juta, dia setornya kurang dari 200 juta. Kurang dari 200 juta. Nah, nanti di
tanggal jatuh tempo dia akan terima 200 juta gitu. Nah, selisihnya itu merupakan bunga gitu kan. Nah, misalkan di sini nasabah kita janjikan bunga 6% dari dana yang disetor ya, bukan dari 200 juta ya. 6% dari dana yang disetorkannya. Nah, kemudian 1 bulan kemudian yaitu tanggal 14 Mei, si nasabah baru terima uang 200 juta. Oke. Nah, di sini kita harus mencari berapa jumlah yang harus disetorkan oleh nasabah supaya 30 hari kemudian dia dapat uang 200 juta. Nah, kita cari dengan rumus X. X itu adalah jumlah dana yang disetorkan nasabah tambah 6% kali 30/365 kali X. Ya. Ingat, X itu adalah jumlah dana yang disetor. Ya. X tambah 6% kali 30/365 kali X itu harus sama dengan 200 juta. Maka kita cari X ya, 200 juta dibagi 1 plus 6% kali 360/365 itu ya, itu akan didapat 199.018.539. Inilah jumlah yang harus disetor oleh nasabah. Nah, karena nasabah menyetor uang 199.018.539, maka bank boleh mengakui adanya liabilitas keuangan sejumlah itu, sejumlah aset yang disetorkan oleh nasabah. Oke, jadi sebesar 199.018.539. Lalu setiap hari itu bank menambah nilai liabilitas itu. Ya, cuma biasanya nambahnya nanti di akhir aja gitu ya. Tapi setiap hari itu komputernya bank itu nambah itu aset liabilitas bank itu sebesar 1/365 kali 6% kali 199.018.539. Ya, jadi setiap hari nambah 32.715. Oke. Nah, sehingga nanti pada tanggal 14 Mei atau 30 hari kemudian itu kalau dijumlah itu 32.715 kali 30 hari kali 30 itu akan ditambah dengan 199.018.539 itu akan berjumlah 200 juta. Ya, akan berjumlah 200 juta. Jadi dalam hal ini ya, satu, bank boleh menambah liabilitas, mengakui penambahan liabilitas kepada pembeli sertifikat deposito itu hanya sebesar uang yang dia terima, yaitu 199.018.539. Lalu setelah 30 hari, bank mengakui adanya beban bunga. Bank mengakui adanya beban bunga sebesar 30 kali 32 hari 715. 32.715. 30 kali 32.715. Bank mengakui adanya beban bunga di situ. Nah, kita tahu bahwa beban bunga itu boleh diakui kalau ada liabilitas yang meningkat. Ingat definisi tadi ya, ingat definisi tadi. Jadi beban itu adalah penyebab terjadinya beban itu antara lain adalah meningkatnya ekuitas. Di sini ekuitas bank meningkat sebesar, liabilitas bank meningkat sebesar 30 hari kali 32.715. Sehingga jumlah liabilitas bank itu menjadi 30 kali 32.715 tambah 199.018.539 itu akan berjumlah 200 juta. Nah, itu terjadi pada tanggal 14 Mei 2021. Pada saat itu si nasabah akan datang minta uang 200 juta. Oke, itu adalah contoh kedua dari DPK, yaitu sertifikat deposito. Nah, sekarang kita pindah ke topik berikutnya, yaitu nomor 7, yaitu surat berharga yang diterbitkan. Nah, surat berharga yang diterbitkan oleh bank itu adalah surat pengakuan utang kepada kreditur. Jadi sebetulnya pihak yang membeli surat berharga yang diterbitkan bank itu adalah kreditur bagi bank. Ya, orang yang memberi kredit kepada bank. Oke. Nah, pada saat itu bank menerima dana dari kreditur tersebut dan mengakui adanya liabilitas kepada kreditur tersebut. Oke. Nah, contoh, pada tanggal 1 Januari 2022, Bank XYZ menerbitkan obligasi bernilai 5 miliar. Oke, dengan kupon 8% per tahun dibayar setiap tanggal 1 Januari. Obligasi tersebut dijual di pasar modal dan ternyata terjual hanya 99,5% dari nilai nominal. Oke, obligasi tersebut jatuh tempo tanggal 1 Januari 2027, yaitu 5 tahun dari tanggal 1 Januari 2022. Nah, berarti uang yang diterima oleh bank adalah 99,5% kali 5 miliar, sama dengan 4.975 juta. Nah, pada saat ini bank boleh mengakui liabilitas kepada si kreditur itu sebesar 4.975 juta. Yaitu sebesar uang yang diterima dari kreditur tersebut. Oke.
Nah, kemudian setiap tanggal 1 Januari, yaitu mulai dari 1 Januari 2023, itu bank akan membayar bunga sebesar 8% kali 5 miliar, yaitu 400 juta. Nah, tapi beban bunga yang diakui oleh bank bukan 400 juta. Mengapa? Karena menurut PSAK, beban bunga harus dihitung dengan metode bunga efektif. Nah, jadi harus kita hitung dulu berapa tingkat bunga beban efektif, tingkat bunga efektif. Nah, ini bisa dicari dengan rumus Excel, yaitu sama dengan rate 5, ya, ini dengan rumus Excel ini sama dengan rate, kemudian 5, titik koma, minus 400 juta, titik koma, 4 miliar 975 juta, titik koma, minus 5 miliar. Nah, Anda bisa coba sendiri ini dengan Excel, ya. Nanti akan keluar 8,126%. Oke. Nah, ini adalah bunga yang sesungguhnya dibayar oleh bank yang menerbitkan obligasi itu. Jadi bank mendapatkan dana itu sesungguhnya dengan bunga 8,126%, bukan 8%. Mengapa? Karena uang yang didapat oleh bank itu tidak utuh sebesar 5 miliar. Hanya sebesar 4 miliar 975 juta. Sehingga beban bunganya naik dari 8% menjadi 8,126%. Oke? Nah, setiap tahun bank harus mengakui adanya peningkatan liabilitas. Ya, peningkatan liabilitas. Mengapa? Karena bank mengakui beban bunga, ya. Jadi beban bunga yang diakui itu bukan 400 juta, tapi 404,250,749. Dari mana? Dari 8,126% kali 4,975 juta. Oke, ketemu 404,250,745. Ini adalah beban yang harus diakui oleh bank. Oke, ini adalah beban yang harus diakui oleh bank. Padahal kan kas keluar itu hanya 400 juta. Tadi kan definisi beban adalah berkurangnya aset. Ya, jadi berkurangnya aset hanya 400 juta, tapi bank harus mengakui beban bunga sebesar 404,250,249. Nah, tapi kan ada lain lagi selain berkurangnya aset adalah meningkatnya liabilitas kan. Nah, meningkatnya liabilitas itu adalah sebesar selisihnya, yaitu 4,250,749. Ya, jadi ini Anda harus kembali lagi lihat definisi beban ya, definisi beban. Beban itu adalah berkurangnya ekuitas karena berkurangnya aset atau meningkatnya liabilitas. Itu definisi tadi. Anda ulang-ulang lagi tuh, pahami itu. Oke. Nah, jadi pada tahun kedua, bank harus mengakui beban bunga sebesar 8,126% kali 4,979,250,749. 4,979,250,745 ini adalah liabilitas mula-mula ditambah peningkatan liabilitas. Ya, peningkatan liabilitas. Sehingga ini adalah liabilitas pada bulan tahun kedua. Oke, tahun kedua. Nah, kemudian beban bunga itu adalah 8,126% kali ini. Ya, sehingga didapat 404,596,150. Padahal bank itu hanya membayar 400 juta. Berarti asetnya hanya berkurang sebesar 400 juta. Padahal beban yang harus diakui 404,596,150. Maka berarti harus ada penyebab lain, yaitu apa? Meningkatnya liabilitas. Meningkatnya liabilitas sebesar 4,596,150. Sehingga liabilitas bank meningkat lagi dari 479,250,749 tambah 4,596,150 sebesar 4,983,846,899. Nah, demikian seterusnya. Maka bank itu harus mengakui beban bunga. Menurut PSAK beban bunga ini hanya boleh diakui dengan metode bunga efektif, yaitu 8,16% dikali saldo utang kita di awal tahun. Oke. Nah, kemudian selisih antara uang yang dibayar dengan beban bunga yang harus diakui itu diakui sebagai peningkatan jumlah liabilitas. Oke. Nah, demikian kaitan antara cara mencatat di sini dengan definisi liabilitas dan definisi beban yang saya jelaskan di depan tadi. Oke, terakhir saya akan bahas transaksi jasa perbankan. Kenapa ini saya bahas? Karena ini adalah salah satu topik di buku BPAK tadi, yaitu di bab 16 ya. Nah, kita tahu bahwa akhir-akhir ini jasa pembayaran, lalu lintas pembayaran itu sangat marak dilakukan oleh bank, terutama dengan adanya digitalisasi pembayaran ya. Nah, karena itu kita ambil dua contoh. Misalnya contoh pertama, misalkan si A ini nasabah tabungan di Bank ABC. Dia mentransfer dana 5 juta
melalui ATM Bank ABC kepada B. B ini nasabah tabungan di Bank XYZ. Nah, jadi ini beda bank ya. Si A itu nasabah Bank ABC, sedangkan si B itu nasabah Bank XYZ. Beda bank. Nah, si A ini mengirim uang 5 juta melalui ATM Bank ABC. ATM banknya sendiri. Gitu ya. Kepada Bank B nasabah Bank XYZ. Nah, di sini biasanya diperlukan sebuah perusahaan switching. Kita sebut aja misalnya perusahaan switchingnya PT Tuntas Arta misalnya. Nah, perusahaan switching ini yang memberikan jasa mengaitkan antara Bank ABC dengan Bank XYZ. Gitu ya. Nah, biasanya PT Tuntas Arta ini membuka akun giro di Bank ABC dan di Bank XYZ. Gitu ya. Jadi Bank ABC punya giro di Bank Jadi PT Tuntas Arta ini punya giro di Bank ABC, dia juga punya giro di Bank XYZ. Oke. Nah, di sini kan biasanya si nasabah A ini kan dikenai bunga dikenai beban sebesar 6.000. Nah, kita misalkan di sini 6.000 itu dibagi dua, yaitu 4.000 untuk Bank ABC karena mesin ATM-nya dipakai dan 2.000 untuk PT Tuntas Arta karena dia mengaitkan antara sistemnya Bank ABC dengan Bank XYZ. Maka jurnal yang dibuat di Bank ABC adalah debit tabungan nasabah A 5.006.000. Walaupun dia transfernya cuma 5 juta, tapi dia di debit tabungannya 5.006.000. Lalu Bank ABC mengkredit giro PT Tuntas Arta itu 5.002.000. Kenapa? Karena Tuntas Arta kan dapat fee 2.000 gitu ya. Nah, dia sendiri mendapatkan pendapatan jasa transfer via ATM sebesar 4.000. Nah, gimana jurnal di Bank XYZ? Nah, karena Bank XYZ ini dia itu tidak terlalu banyak perannya ya, karena dia hanya terima uang gitu kan, hanya terima transfer, mesin ATM-nya juga tidak dipakai, yang dipakai adalah mesin ATM-nya Bank ABC, maka di sini dia tidak dapat fee, tidak dapat bagian fee. Nah, jadi dia hanya menjurnal debit giro PT Tuntas Arta 5 juta, kredit tabungan nasabah B 5 juta. Oke. Nah, sekarang gimana jurnal dibuat oleh PT Tuntas Arta? Nah, PT Tuntas Arta dia gironya di Bank ABC kan bertambah 2.000. Ya, bertambah 5.002.000. Ya, karena itu dia mendebet giro Bank ABC sebesar 5.002.000. Jadi dia mendebet giro di Bank ABC 5.002.000. Kenapa? Karena dia dikredit oleh Bank ABC sebesar 5.002.000. Kemudian dia juga mengkredit giro di Bank XYZ sebesar 5 juta. Kenapa? Karena dia didebet oleh Bank XYZ sebesar 5 juta. Nah, berarti ada selisih 2.000. 2.000 itu adalah pendapatan jasa switching 2.000. Oke, ini adalah jurnal untuk transaksi transfer melalui ATM. Nah, sekarang coba kita lihat transaksi berikutnya, yaitu transaksi kartu elektronik. Di sini kita misalkan si X ini adalah nasabah Bank BCU, ya, nasabah Bank BCU, setiap dia gajian tabungannya di Bank BCU nambah, gitu ya. Nah, misalkan pada tanggal tertentu nasabah X ini melakukan top up kartu Flus. Nah, misalkan dia punya kartu Flus di Bank BCU, ya. Nah, dia top up 100.000. Maka di Bank BCU itu akan, misalkan Bank BCU mengenakan biaya 1.500 misalkan ya. Nah, maka di jurnal di Bank BCU adalah tabungan nasabah X 101.500. Di kredit liabilitas kartu elektronik Flus 100.000. Jadi kartu elektronik itu bagi Bank BCU itu sebetulnya merupakan liabilitas. Ya, liabilitas keuangan. Oke. Jadi di sini liabilitas kartu elektronik Flus 100.000, lalu dikredit pendapatan top up kartu elektronik Flus sebesar 1.500. Oke. Nah, misalkan kemudian si nasabah X ini masuk tol lalu dia tapping, dia kena 16.000. Oke. Maka Bank BCA akan menjurnal debit liabilitas kartu elektronik Flus 16.000 karena saldonya udah berkurang 16.000 kan. Nah, kemudian kredit giro PT Jalan Raya. Nah, PT Jalan Raya ini yang punya pintu tol itu 15.800. Nah, kita asumsikan di sini Bank BCA mungut 200. Asumsi. Kalau tidak ya berarti tidak ada pendapatan jasa pembayaran tol. Jadi kita kredit di sini giro PT Jalan Raya 15.800. Nah, kita kredit lagi pendapatan jasa pembayaran tol Rp200. Ini kalau Bank BCU memotong Rp200. Nah, kemudian di PT Jalan Raya di debit giro di Bank BCU hanya 15.800, kemudian di debit biaya jasa bank 200, ini sorry debit ya bukan kredit.
Kemudian di kredit pendapatan jasa jalan tol 16.000. Oke, demikian contoh bagaimana transaksi-transaksi jasa pembayaran dicatat oleh bank. Terima kasih.